Assalamualaikum Sobat MMC. Jumpa lagi di Serba-Serbi MMC, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Sebuah cuitan di salah satu platform media sosial tentang konflik yang masih memanas antara Israel dan Palestina cukup meresahkan kaum muslimin. Bukan hanya meresahkan, cuitan tersebut juga sangat menyedihkan karena dilontarkan oleh seorang muslim yang terbilang memiliki banyak follower. Berikut cuitannya. Perang tidak semudah itu saudaraku, janganlah menyindir atau mencela Saudi dan Turki karena tidak perang menyerang. Banyak pertimbangan dalam memutuskan perang. Menyerang kemudian diserang balik. Anak-anak dan wanita menjadi korban, bahkan tidak bisa haji dan umroh lagi. Mungkin lebih baik mencontohkan dulu pergi berperang baru ngomong perang. Yang mencela pun banyak pertimbangan tidak pergi perang membantu ke sana kan? Saudi dan Turki serta negara lainnya sudah berusaha membantu. Mengcounter cuitan tersebut, maka perlu dipahami bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina adalah penjajahan bersenjata yang merupakan perpanjangan kepentingan dari kapitalisme global. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengusir para penjajah yang menyerang negeri-negeri muslim adalah dengan berbalik menyerang mereka dan mengusirnya dari tanah kaum muslimin. Dalam menyelamatkan negeri Palestina dari penjajah Israel, sejatinya tidak cukup dengan cara membujuk, memberi bantuan, zikir, sholat, dan berdoa saja. Sebab memberi bantuan seperti mengirim selimut, makanan, dan obat-obatan sama saja dengan membiarkan para penduduk untuk tetap berada dalam dekapan para penjajah dengan pisau yang dikalungkan di lehernya. Akan tetapi menyelamatkan Palestina dari penjajahan Israel haruslah dengan ikhtiar yang dihubungkan dengan kaidah kausalitas. Dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan mengusir penjajah Israel dengan mengirimkan tentara pembebasan dari negeri kaum muslimin juga. Perang memang tidak mudah, sebab perang akan selalu menimbulkan korban dan kerugian, termasuk ancaman keamanan jika musuh menyerang balik. Akan tetapi, hal ini adalah hal niscaya dalam peperangan. Sejarah telah menunjukkan bagaimana para khalifah ketika mengirim bala tentaranya untuk memerangi Romawi. Beliau telah menyiapkan segala hal dalam menghadapi serangan musuh jika sekiranya ada serangan balik. Dalam negeri juga sama, bagaimana Bung Tomo tetap menggelorakan perang melawan penjajah meski Surabaya akan luluh lantak. Karena itu, adanya serangan balik dari penjajah dengan kekuatan yang lebih besar dan berpotensi menimbulkan korban jiwa hingga menghalangi mereka berangkat haji dan umroh tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak kewajiban jihad. Memang benar bahwa pemerintah negeri-negeri kaum muslim yang berada di sekitar Palestina telah mengirimkan bantuan makanan, obat-obatan, selimut, uang, dan mungkin juga, jika rumor ini benar, persenjataan. Namun semua ini belum bisa menggugurkan kewajibannya untuk mengirimkan bantuan tentara pembebasan. Sebab hal ini sama saja dengan memberi pasokan bantuan pada penghuni rumah agar tetap bertahan hidup selama mungkin, sambil membiarkan para perampok leluasa menyita dan mencincang tubuh anak-anak mereka. Sementara negeri-negeri muslim memiliki tentara dan sejumlah besar persenjataan canggih yang harusnya diperuntukkan melindungi nyawa, darah, harta, dan kehormatan saudaranya sesama muslim, bukan malah dipergunakan untuk menakut-nakuti rakyat atau demi melanggengkan kekuasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Hadis riwayat Bukhari. Selain menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemimpin negeri-negeri muslim, hanya negaralah yang memiliki kemampuan dalam memobilisasi tentara dalam jumlah besar dan persenjataan yang mumpuni. Level individu dan kelompok atau ormas tentu tidak mampu menyaingi kemampuan level negara ini. Di antara puluhan negeri-negeri muslim yang ada, negara yang paling disoroti dan dituntut untuk mengirimkan tentaranya membantu melawan Israel adalah negara Saudi dan Turki. Pasalnya, kedua negara ini memiliki pesawat tempur canggih dan tentara terlatih yang pernah sanggup dan telah mereka arahkan ke Yaman selama 6 tahun ini. Maka tak salah jika pidato berapi-api Erdogan yang berisi kecaman dan ancaman terhadap Israel dipandang omong kosong. Sebab pemerintahannya tetap menjalin hubungan diplomatik dengan erat dan kerjasama dagang yang sangat menguntungkan dengan negara penjajah Israel tersebut. Adapun ucapan mencontohkan dulu pergi berperang baru ngomong perang, dalam cuitan sebelumnya dipandang pernyataan yang tidak berasas, sebab Islam adalah satu-satunya asas dalam menyelesaikan persoalan.
Misalnya saja penerapan hukum kisos sebagai solusi atas meningkatnya kasus kriminal. Bukan berarti orang harus merasakan hukum kisos dulu baru boleh berbicara tentang kisos. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mencontohkannya. Ketika ada muslim yang negerinya diperangi, maka wajib membalas dan memerangi untuk mengusir para penjajah. Jika ternyata kewajiban tersebut belum sanggup ditunaikan oleh negara, maka umat Islam wajib untuk menyampaikan hal tersebut kepada penguasa sebagai bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar, walaupun dirinya sendiri belum pernah ikut ke medan peperangan. Demikianlah seharusnya.